Kesebangunan pada bangun datar. Syarat-syarat dua bangun itu dikatakan sebangun, itu syaratnya apa? Yang pertama, tentu jelas kedua bangunnya itu harus bentuknya sama dulu nih. Yang pertama, kedua bangun tersebut harus mempunyai bentuk yang sama. Kalau bentuknya nggak sama, ya pasti nggak sebangun. Kemudian, memenuhi syarat-syarat kesebangunan. Yang pertama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Jadi perbandingannya sama ya. Panjang sama panjangnya sama, lebar sama lebarnya sama, perbandingannya, bukan ukurannya. Kemudian, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau sudutnya baru sama persis ya, besarnya harus sama. Kalau sisinya hanya sebanding aja, bukan sama. Contohnya nih, dua bangun yang pakai sebangun nih. Yang pertama tentunya dua persegi ya. Dua persegi pasti sebangun. Karena kan bentuknya sama, sisinya pasti sebanding tuh. Nah, sudutnya pasti sama-sama siku-siku semua. Yang kedua adalah dua buah segitiga sama sisi. Itu juga pasti sebangun ya. Karena kan ketiga sisinya sama semua tuh, dibandingin pasti sama. Sudutnya juga sama besar semua, pasti 60 derajat semua. Tuh. Kemudian dua buah lingkaran jelas sebangun ya. Tuh, nggak usah jelasin lagi, itu kelihatan sebangun kok lingkaran. Karena ukurannya kan jari-jarinya pasti sebanding. Tuh. Contohnya misalkan, ini contoh soalnya, dua buah persegi panjang masing-masing berukuran 1,5 kali 0,5 dan 6 cm kali 2 cm. Nah, apakah kedua persegi panjang tersebut sebangun? Ya udah, kita jawab aja langsung. Kita jawab. Kita bandingin ya. Keduanya merupakan persegi panjang. Sudutnya pasti sama dong. 90 derajat semua. Kalau perlu kita gambar dulu ya. Kalau perlu kita gambar terlebih dahulu biar nggak bingung. Nah, kita gambar dulu aja biar nggak bingung. Nah, yang persegi panjang yang ukurannya 1,5 sama 0,5 ya kan. 1,5, 0,5 sama yang kecilnya ini. Nah, ini kan berarti yang 6 cm, 2 cm ini yang meter ya. Ini meter nih, senti, senti. Sudutnya pasti kan sama-sama siku-siku nih. Nah, bentuknya sama, sudutnya siku-siku. Kemudian cek perbandingan sisinya nih. Yang panjang kamu bandingin sama yang panjang nih. 1,5 meter dibanding 6 cm. 1,5 itu kan sama aja kalau dibikin senti itu kan sama aja berapa nih? 150 ya. 150. Loh, ini kok meter? Nah, ini harusnya senti ya. Salah. Diganti aja deh. Aduh, ini kenapa sih sama-sama meter? Anggap aja ini sama-sama meter dulu deh. Berarti kan perbandingannya 1:4 ya. Tuh, kalau sama-sama meter. Kemudian 0,5 sama 2. Tuh juga sama, 1:4. Dianggap satuannya sama lah. Kita anggap satuannya sama-sama senti. Walaupun kalau dibikin itu juga sama sih sebenarnya. Misalkan dari 150 senti ya. 150 senti dibanding 6 senti gitu kan. Nah, ini kan berarti kamu coret sentinya 150 sama-sama dibagi 6 nih, 15, 150 bagi 6 itu kan 25 ya. Berarti kan 25:1 juga sama. 0,5 itu kan 50 senti ya, dibanding sama 2 senti. Sama tuh, 25:1 juga. Sama aja sebenarnya, cuman ini salah pembahasannya. Karena perbandingannya sama, maka otomatis dua persegi panjang ini dikatakan sebangun ya.
bentuknya sama, sudutnya sama-sama siku-siku, perbandingan panjang dan lebarnya juga sama-sama 25/1 ataupun 1/4. Tuh, bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Sambil di-screenshot. Jelas? Kiran, Osen? Jelas, Kak. Oke, kita lanjut ya. Sambil di-screenshot ya. Contoh berikutnya lagi. Nomor 2, diketahui persegi panjang ABCD berukuran 12 cm x 9 cm. Dan persegi panjang PQRS berukuran 8 cm x 5 cm. Nah, ini ukurannya sama-sama cm nih, enak. Nah, apakah kedua persimpangan tersebut sebangun? Kita jawab, kita cek sudutnya dulu nih. Karena dua persegi panjang, pasti sudutnya siku-siku ya, pasti sama. Kemudian, kita cek perbandingan sisinya. Berarti yang 12 itu kan dibandingin sama 8 tuh. Berarti perbandingan panjangnya 3/2. Sedangkan yang 9 dibanding sama 5. Perbandingan lebarnya ternyata 9/5. Ternyata beda tuh. Karena 3/2 sama 9/5 kan beda. Kalau beda, berarti dua bangun tersebut tidak sebangun. Nah, walaupun sudutnya sama bentuknya sama. Tapi karena perbandingannya sisinya beda, maka dia tidak sebangun. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu sambil di-screenshot? Jelas? Jelas, Kak. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau menentukan panjang sisi dan badan sudutnya gimana? Untuk dua bangun yang saling sebangun. Maka langkah pertama yang pertama dulu nih, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang sebangun nih. Gimana caranya ya? Pertama, tentukan sudut-sudut yang sangat besar nih. Temukan sudut yang dicari dulu. Nah, kan tinggal disamain aja, kalau sudut mah gampang ya. Kemudian tentukan perbandingan sisi yang bersesuaian. Temukan panjang sisi yang dicari. Tuh. Notasi kesebangunan tuh gini ya. Notasinya itu berarti kayak tak hingga itu. Mirip ke tak hingga. Contohnya misalkan, bangun ABCD dan EFGH saling sebangun, maka ditulis ABCD sebangun dengan EFGH. Jadi bacanya ini sebangun. Ini tuh bacanya sebangun. Nah, ketika menyatakan dua bangun sebangun atau kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian secara berurutan. Jadi yang A itu sama dengan E, yang B sama dengan F, yang C sama dengan G, yang D sama dengan H. Nah, jadi sudutnya harus sama ya, harus urut. Nah, contohnya kan A sama E ya sama, B sama F, C sama G, D sama H kan E, F, G, H, gitu kan. Tuh, dia harus urut. Jelas? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Jelas, Kak. Lanjut. Oh, ini sudutnya. Contohnya, gambar berikut menunjukkan dua trapesium yang sebangun. Nah, cuman dia kebalik ya. Yang penting sudutnya sama nih. Ini kan B sama Q sama, ya kan? Kan PQRS tuh, ABCD itu kan sama tuh. Yang siku-siku sama siku-siku ya, A sama B kan sama. Tentukan nilai K-nya. Berarti kan K itu dibandingkan sama ini 9 ya, bukan A ini 9. Nah, ingat ya. Tentukan perbandingan sisi berdasarkan letak sudut yang bersesuaian pada kedua bangunnya. Nah, ini kan BC itu kan dibandingkan sama QR-nya. Untuk mencari K-nya. Ya udah, berarti sisa tinggal boleh pakai yang AD banding PS atau AB banding QP boleh. Pilih salah satu aja. Nah,
Ya, tadi kan sesuai urutannya, berarti A itu sama dengan P, ya kan? B sama dengan Q, C sama dengan R, D sama dengan S. Tentukan nilai K-nya, berarti kan kita bandingkan tuh. Berarti kan QR itu pasti dibanding sama BC. Itu sama dengan boleh pakai PQ per AB atau pakai PS per AD. Boleh. Ini menggunakan PQ per AB aja. Berarti kan K per 9 sama dengan 16 per 12. Berarti Kak dicoret tuh 16 per 12-nya kan dibagi 4, itu 4 per 3 ya. Nah, 9-nya sama 3 kamu coret, maka tersisa 3. Tinggal 3 kali 4, maka nilai K-nya itu 12. Nih, sampai sini dulu. Jelas? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Contoh perhitungannya. Nataya, Almira, jelas? Iya. Jelas, Kak. Sambil di screenshot ya. Kita lanjut. Contoh berikutnya nomor 2. Nah, sekarang panjang badan pesawat, jadi perbandingan tuh yang penting bentuknya sama ya, kesebangunan tuh. Sama-sama pesawat misalkan. Panjang badan sebuah pesawat terbang adalah 20 meter dan panjang sayapnya 15 meter. Jika sebuah pesawat tersebut dibuat model dengan panjang badan 30 cm, maka panjang sayap modelnya berapa? Ini kan sama-sama pesawat ya. Apalagi dia modelnya, pasti dia sebangun. Kita bandingin aja, berarti yang badan sama badan, yang sayap sama sayap tuh. Nah, kita misalkan panjang badan tuh BS, BS-nya 20 meter. Ya kan? Nah, kita jadiin senti dulu biar satuannya sama ya, 2000 cm. Kemudian panjang badan model pesawatnya kita misalkan BM, 30 cm. Kemudian panjang sayap sebenarnya itu 15 meter. Sedangkan panjang sayap pada model itu ditanya. Misalkan X SM-nya. Ya udah dibandingin aja. Berarti kita bandingkan BS per BM sama dengan SS per SM. BS-nya tadi kan 2000 per 30 sama dengan 1500 per X. Tinggal kamu coret tuh nolnya. Coret lagi nolnya, 2 per 3 ya. Terus kali silang. 2X sama dengan 3 kali 15. Berarti 2X sama dengan 45, maka X-nya 22,5. Jadi panjang sayap pesawat pada modelnya adalah 22,5. Tuh, bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu sambil di screenshot? Yasir, Nina. Jelas? Halo. Talita, Auzi, bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oke, sambil di screenshot ya, udah paham ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Foto nih. Sebuah foto ditempelkan pada karton berukuran 30 cm x 50 cm. Di sebelah atas, kiri, dan kanan foto terdapat sisa karton yang lebarnya 4,5 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka lebar karton di bagian bawah foto adalah... Nah, kita gambar dulu nih, sketsa fotonya. Nah, ini kan kartonnya dulu nih. Karton ya. Terus fotonya di dalam. Di mana bagian atas itu 4,5, bagian bawah 4,5, bagian kanan 4,5, bagian kiri 4,5 ya sisanya. Sedangkan bawahnya itu X cm. Di sini tinggi kartonnya 50 nih. Lebar kartonnya 30. Kali kalau disebutin 30 kali 50,
Berarti yang mendatarnya itu yang awal ya, yang awal disebut mendatar, yang kedua itu berarti tingginya, kalau dalam foto. Kan 3 kali 4 kan 3, itu lebarnya tingginya kan 4, tuh. Berarti panjang kartonnya 30, panjang fotonya berapa? Panjang fotonya berarti kan yang ini nih, dari sini sampai sini. Segini 30, segini kan 4,5 ya, nih ya tadi ya lupa. Ini kan tadi 4,5 kan, segini 4,5, segini 4,5. Berarti 30 dikurangi sama 4,5, 4,5. 30 kurangi 9, 21. Itu panjang fotonya. Lebar karton atau tinggi karton itu kan 50 senti nih. Maka lebar fotonya berapa? Berarti kan dari sini ke sini ya. Yang atas kan dia sisanya 4,5, yang bawahnya X ya. Berarti lebar fotonya tinggal kamu kurangi aja 50 kurangi 45 kurangi X. Jadi 45,5 min X itu lebar fotonya. Tinggal kamu bandingin. Panjang foto per panjang karton pasti sebanding dengan lebar foto per lebar karton. Ya udah panjang foto 21 dibagi 30 sama dengan 45,5 min X per 50. Nah, ini kamu coret tuh. Nolnya. Nah, terus 3 sama 21 kamu coret tinggal 7. Terus kali silang. 5 kali 7 kan 35 ya. Sama dengan 45,5 min X. Jadi, X-nya sama dengan 45,5 min 35. Jadi, X-nya 10,5. Tuh, bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Sambil di screenshot. Jelas? Kiran, Osen? Jelas, Kak. Tuh, sambil di screenshot ya. Kalau udah jelas, coba dikerjakan latihan soalnya. Nih, latihan soalnya. Wah, kebanyakan. Kerjain yang ini aja deh. Kerjakan